Oi Dusana, sana tuturunduk. Tadi kita setelah sarapan, kita mampir dulu di penginapan Sari Agung untuk mengambil perbekalan sebelum perjalanan. Dan kami menginap di sini. Ois. Disponsori. Ya. Perjalanan Sari sebelum kali ini kemana nih, Ge? Ya, kita akan menuju Kampung Jago-Jago. Terletak sekitar 20 km ke arah selatan Sibolga. Itu Oke. kampung yang sudah lama eksis gitu. Jadi kalau seumpamanya para Dusana sekalian pernah mendengar cerita tentang Putri Lopian, ya Ada di kisah sana itu ya? ada di sana. Oh, Dan di sana ada museum. ada museum ya? Berarti Ya, kita akan Museum Pansuri. Oke. Agus udah pernah ke sana, Gus? Sudah, Bang. Sudah ya. Berapa Kurang jauh lebih. ke sana? Kurang lebih ada 1 jaman lah, Bang. Oke, oke. Dalam. Berapa kali ke sana? Udah kurang lebih 3 kali lah, Bang. 3 kali. Tiga Oke, kali. Nopal? Kalau ke Jago-Jagonya itu sering, tapi kalau ke museumnya baru sekali. Baru sekali. Ya. Saya belum pernah sama sekali. Iya, selamat untuk Anda. Wih. Oke. First time. Oh, tetap bersama kami ya. Kita lihat bagaimana situasi museum di sana, soalnya betul-betul situs arkeologi yang menggemparkan juga tuh. Dan sudah merubah wajah historiografi pantai barat Sumatera Oh, Utara. oke, luar biasa itu. Ya. Oke, tetap bersama kami di Sahari Sibolga. Mo. Mau. Oi Dusana, sana tuturunduk. Akhirnya kita sampai di situs utama. Museum Pansuri di Desa Jago-Jago. Iya, betul Di situs sekali. Bongal. Bagaimana perjalanannya? Oh, sangat seru. Sangat seru ya. Luar Ya, biasa. luar biasa. Luar biasa. Jaraknya Menikmati pemandangan-pemandangan indah Iya, 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 iya. Tapanuli Tengah. Laut di sebelah sana. Laut juga Laut. luar biasa loh di depan museum. Benar. Bagaimana, Ge? Kira-kira apa saja yang perlu kita lihat di museum nih, Ge? Ya, yang pertama yang kita lihat pastinya artefak-artefak peninggalan sejarah, ya, peninggalan peradaban dan pemukiman di wilayah Jago-Jago ini. Jadi kemungkinan situs ini ya, situs sebenarnya ini bukan situs Bongal, situs Bongalnya ke arah sana. Masih ke sana lagi ya? Tapi sebentar kita harus mengetahui dulu arah mata angin ya. Oke, oke. Sana barat, Oke. Sana barat. Ya, ini timur, matahari kan ke arah sana. Iya. Ya, utara, supaya tahu kan, utara selatan. Oke. Nah, jadi situs Bongal tersebut menurut juru pelihara museum ada di sebelah sana. Jadi Sebelah sana ya. selatan barat daya. Sebelah sana ya. Ya, sekitar barat daya. Oke. Dan ini juga termasuk arah barat sana. Kalau kita ambil Oh, ada juga di take sana. point finger Oke. to the west ke arah barat itu juga termasuk situs juga. Oh, di sana juga situs ya? Ya, situs juga. Tapi ada satu hal yang menarik nih. Apa tuh? Di sini ada pohon kapur. Oh, itu pohon kapur. Pohon kapur. Dan bahasa Sibolganya apa itu? Drio. Ini bahasa Latin ya, Bahasa Bang? Bukan bahasa Sibolga. Oh, ini Kirain tadi bisa di sebagai Sibolga, duta kan? pohon langka ya. Namanya Drio Balanoga
Aromatica. Wah. Aromatica. Berarti Oh ya, kapur ya. Kapur barus itu memiliki aroma Oh, berarti ini kapur barus ya? Iya. Pohon kapur barus? Rayo, bala. Sekarang ini kapur barus itu sedang diupayakan konservasi untuk ditanam lebih banyak. Iya. Sudah ada nih Bang di Barus sendiri juga Mohon sudah izin lah. dibudidayakan. Oke. Saya ambil yang daun yang busuk ya. Bukan bermaksud untuk merusak. Daun yang busuk saja, bukan daun yang segar. Wah, aromanya seperti saya tidak tahu. seperti daun pada umumnya. Coba, biasanya begini tuh kan kalau mau tahu kan, ini kata ahli ya. Aroma mengetahui aromanya dikucek-kucek, Ah. dibilas di air laut, enggak basi. Oh, iya. Iya. Oh macam ini kebun, weh. Coba. Ini aroma, ada aroma, tapi agak susah dijelaskan. Oh iya ya. Seperti bau daun. Oke. Apa, sebelum masuk? Fauna yang ada di sini yaitu Oh, Kambingus jago-jagonesis. Kambing langka. hanya ada di jago-jago. Hanya di jago-jago. Oke, untuk Only in itu jago-jago. Only in tetap jago-jago. bersama kami di channel Tuturunduk dalam Sehari Sibolga Mo. Surat-surat diplomatik antara Oh. Fansur dan kerajaan dinasti Abbasiyah Arab. Menarik. Ada di buku. Kita akan Oke. cek nanti. Kita cek. Oke. Ini ada prasasti. Situs Bongal sendiri diresmikan tanggal 13 Mei tahun 2023 Masehi. Ya. 23 Syawal 1444 Hijriah. Kita masuk dulu nanti. Ini dengan penjaga musim. Ya, Bukan. kenalkan saya. Ini Bapak tidak. Pak Abbas, bisa sebentar kami Pak. Kemana? Assalamualaikum. Perkenalkan Pak. Abbas. Saya Almat Tegar Pak. Rahman Nasution. Pak Abbas sebagai ini Pak ya, penjaga ya, sekaligus interpreternya Pak ya. Siap. Mohon izin boleh Pak? Boleh. Sambil ini yang pertama kali harus kita lihat apa nih Pak di sini Pak? Banyak artefak ya Pak ya? Ya, kalau yang ini rempah Pak. Ini damar nih. Oh, yang udah membatu ya Pak? Iya, damar. Damar itu resinnya damar itu sama resin kamper. Itu kapur barus Pak? Cikal bakal kapur barus Kak? Kalau Bukan bukan. memang kapur, bukan cikal bakal. Oh gitu. Iya, dibilang kapur barus kan karena dia katanya kan temunya di Barus. Oke. Ya. Padahal dulunya di Bongal juga ditemukan kapur. Karena kan pantai barat itu semuanya itu ditumbuhi pohon kapur. Termasuk nanti Natal, Singkil. Itu kapur. Kapur ya? Iya. Oh ini ya Pak ya? Cuman karena nanti di Barus itu lebih banyak, disematkan dari kata Barus. Oh gitu. Iya, yang menyematkan kata Barus itu kan nanti Buya Hamka nanti. Oh, Iya, pada abad ke-19 kan. Kalau di awal-awal kalau kita baca literatur Arab itu disebut kapur Fansur. kapur Fansur. Iya, karena ditemukan di Bandar Fansur. Baik. Nah kan sekarang Bandar Fansur itu yang dicarikan adalah Fansur, ada Borosai nantinya. Baru Ya, saya. ada Pancur. Pancur. Ya. Nah kalau berdasarkan keterangan dari buku-buku itu dari abad ke-7 sih ini yang kita temukan datanya. Nih bukit ini nih. Nih silakan. Apa? Nah ini dia. Inilah situs Bongal. Yang sesuai dengan data itu dulunya disebut Bandar Fansur. Abad-abad ke-7 itu pedagang-pedagang dari Arab, Mesir, Eropa nanti, India itu sering ke sana. Iya. Wow. Ini artefak apa aja nih Pak? Kalau yang ini dari Cina nih, dinasti Tang nih. Jadi Ini hubungan hasil dagang. ekskavasi Pak? Hasil ekskavasi Dari situs Bongal? ya, sebagian dari masyarakat. Oh, abad berapa nih Pak? Ini dinasti Tang. Jadi Abad rentang waktu dinasti Tang itu kan dari abad ke-7 ke 9. 7 ke 9? Iya. Lama. Cukup lama Pak ya? Iya, cukup lama. Dan bagus juga ya artefaknya masih 79. Ya, jaga abad ya. ke-7 sampai 9. Jadi kerjasama dengan Daulah Umayyah Abbasiyah itu udah mulai memang perdagangannya. Kalau ini apa nih Pak? Kalau ini kemudi kapal Pak, ini dari Oman ini. Oh dari Oman. Iya, ini kemudi kapal. Ini kayak gini nih kemudi kan.
Nah ini usianya juga sama 1400 tahun. Kalau yang ini dari India, ini ada tulisannya nih pahlawan. Tulisan pahlawan. Ya, itu dari India. Artefak dari India. Kalau yang begini ini jenis Asia Tenggara, yang buku terikat nih. Nih. Oh, jadi ini campur-campur ya, Pak karena ya? dulu kan memang pelabuhan dulu. Jadi ini bukan satu kapal. Tapi dari titik yang sama. Dari titik yang sama, tapi bukan dari lubang yang sama. Ya, Dari situs yang sama, lubangnya berbeda. Itu, Pak. Nah, kemudian di sini juga ada ditemukan kaca ini. Kaca, oke. Iya. Nah, ini juga nanti dikembangkan dari si bentuk, warna, nanti itu juga di zaman Islam nantinya, walaupun sebelumnya sudah ada. Nah, ini salah satu nanti kerajinan para sahabat di Kufah. Abad keberapa sih, Pak ya? Abad-abad ke-7 ke-8. 7 ke 8. Nanti abad ke-8 nanti mulai ini dia. Ya, Abbasiyah itu. Tahun 700-an. Ya, Abbasiyah itu kan memang golden age dia. Golden Iya, Age. iya. Abad-abad ke-8 itu ya, teknologi, keilmuan, makanya sampai ke medis. Sampai ke Oh, medis. ini Alat dia. medis ya. Ini juga didapatkan dari Iya. situs ya, Pak? Iya, dari situs. Kalau alat medis ini memang jarang ditemui di situs. Bisa dikatakan hampir tidak ada memang kecuali di Bongal. Kecuali kalau di alat medis ya. Nah, alat medis ini kan nanti juga sama di abad ke-8 dikembangkan. Nanti kan Harun Ar-Rasyid nanti yang membuat sekolahnya nanti. Jangan-jangan ini ada alat-alat hasil dari Ibnu Sina lagi, Pak? Enggak. Ibnu Sina justru lahir di zaman ini. Zaman ini kan? Abad-abad ke-9 nanti. Iya kan, Pak ya? 9. Jangan-jangan salah satu karya dia ada di sini, Ya, jangan-jangan. bisa insya Allah. Agak Karena memang nanti merinding di sana Ibnu Farhas segala macam nanti kan. Wah, para dokter-dokter harus ini juga nih datang ke sini. Ini yang dari emas pun ditemukan masyarakat ini, cuman dilebur sama masyarakat waktu itu kan. Yang mana, Pak? Iya, alat-alat peralatannya? emas. Iya, juga ada dari emas. Ada yang dari Mas. Nah, cuman kemarin itu kan dijual sama masyarakat atau dilebur mereka waktu itu, museum memang belum ada gitu. Karena benda-benda ini dari 2014 kan sudah mulai ditemukan masyarakat. Sudah ditemukan, Iya. 2014. Para peneliti nanti tahun 2020, berarti 6 tahun itu sudah ini. Intinya pada abad ke-8 itu memang pengembangan ilmu pengetahuan sangat luar biasa memang waktu itu ya. Dan sesuai dengan Islam sedang berkembang. Iya, iya, itu memang zaman Islam sedang berkembang itu. Makanya Sebelum golden adanya age dia. propaganda baru. Iya, belum. Nah, belum ada. Nah, kalau ini apa nih, Pak? Manik-manik. Ya, ini manik-manik juga banyak ditemukan di sana. Kalau dulu kan manik-manik ini kan banyak pembesar dari Romawi, Persia gitu. Oh iya, berarti ini ada dari hasil perdagangan-perdagangan. Iya, hasil perdagangan ini, Pak. Oh iya. Karena saat itu juga India kan produksi manik-manik. Nah, Mesir. Bung Albawas hati-hati melangkah ke belakang Bung Albawas. Makanya dulu di Bongal tahun-tahun 2015 itu batu jago-jago itu kan banyak diminati. Iya. Nah, bisa jadi nanti bahan bakunya juga diambil dari situ. Batu jago cak. Ini apa nih, Pak? Nah, ini keramik dinasti Tang. Kalau yang ini Oh, ini masih Iya, masih ini- dinasti Tang ya, Pak? namanya apa? Nibung. Oh, nibung. Ini biasa dipakai kalau di pesisir pinggir pantai itu tiang-tiang rumah atau dermaga. Oke, dan dia kuat ya, Pak ya? Iya. Nah, ini usianya juga 1400 tahun. 1400 Ya, tahun ini, Pak. ini kemarin uji cobanya di New Zealand ini, Selandia Baru. Carbon dating ya, Pak? Ya, karbon datingnya. Kalau yang kapal itu di Florida, Amerika karbon datingnya. Abad ke sama, Pak ya? Sama. Semua artefak yang Ya, kapal itu ini ya? kapal. Nah. Oh iya. Kalau yang ini Selandia Baru. 400. Jadi Universitas Waikato ini sama, yang itu juga di sana. Ini. Kita memegang nibung 1400 tahun. Masih kuat. Masih Sangat kuat, loh. kuat. Jadi strukturnya seperti ini, Pak, di ini. Jadi sangat banyak itu. Nah, ini ditemukan kondisinya begini. Nanti ada lantainya nih, di lantainya, di bawahnya ada lantai. ekskavasi ya. Iya, ini waktu ekskavasi. Ada lantainya nih. Nah, lantainya juga dari nibung. Oh iya? Iya. Nibungnya dibikin jadi papan gitu, Pak? Jadi papan. Campur, ada juga papan, ada juga nibung. Nanti dipakailah tali hijau ini untuk ngikat. Jadi di samping untuk kapal, tali-tali hijau dipakai juga untuk ngikat tiang-tiang. Ini ada tulang-tulang saya lihat, Pak ya? Iya. Ini tanduk kerbau mungkin Pak ya. Kalau yang untuk ini belum ada uji lab ya. Tapi ini berupa tanduk atau bagaimana? Iya, iya. Seperti tanduk. Oh, ada pena kuno. Iya, kalam. Kalam dan itu memang orang Arab dari abad-abad ke-7 8 udah pakai itu, Pak.
Berarti udah menulis di sini, Pak ya? Iya, menulis. Ini udah bisa dikatakan sebuah situs peradaban kalau Iya. begitu. Ya. Itu apa, Pak, yang seperti Alat Bukan tenun. cuma kampung Oh, lagi. alat tenun ya, Pak ya? Nah, itu alat tenunnya. Termasuk ada sisir kayunya, itu alat tenunnya. Alat tenun. Justru yang alat sisir kayu ini sekitar abad ke-6 ini, awal ke-7 dia. Oh iya. Iya, lebih tua ini. Wow, sisir kayu itu, Iya. Pak ya. Artinya sebelum Islam dia sudah ada. Udah ada berarti penduduk di sana memang. Di sana masuk di situ. Iya, karena dari koin juga ditemukan abad-abad ke-6 ini. Wah, ini dia nih salah satu yang Iya, ini sangat Rasul masih hidup ini. Ini kan waktu Sasanat Persia nih. Berarti kalau abad ke-6, kerajaan Sriwijaya belum berdiri. Kerajaan Sriwijaya itu dideklarasikan oleh Raja Dapunta yang Srijaya Nasa itu tahun 663. Iya, Nah, masih ini abad ke-7 dia nanti. tahun 590. Jauh sebelum masa Makanya kerajaan makanya Sriwijaya. banyak ini ya, bisa jadi Sriwijaya nanti dengan India ada konflik, ya kan? Ya, ada konflik ya, betul. Iya, ada konflik. itu yang mana? Karena juga ada dinasti Pandya ini, India. Nanti kan Pandya ini kekuasaan sama Sriwijaya bisa terjadi konflik ini. Ada konflik. Dengan Sriwijaya dengan Ya, Pandya. Pandya. Ini kan sejaman nih Pandya nih, paling tua. Materialnya Artinya apa nih, situs Pak? ini memang sebelum Islam sudah ada memang. Ada, sudah ada. Penduduk sudah ada gitu. Sudah ada. Tapi nanti pengembangan wilayah itu di zaman Islam. Pengembangan wilayah di zaman Islam. Karena setiap Islam menduduki wilayah itu pasti berkembang. Pasti Oh, berkembang. begitu ya. Iya. Termasuk Samudra Hindia. Kalau kita cerita Samudra Hindia ada peradaban Persia, Romawi sebelum Islam. Ya. Kalau Persia yang menang, itu Samudra Hindia cuman di kekuasaan Persia, Ya, nggak boleh ada Romawi yang lewat. pasti. Ya. Ketika Romawi menang juga begitu. Nah nanti kalau Islam yang menang, nah itu boleh silakan. Boleh silakan. Makanya ramainya Samudra Hindia itu abad ke-7 ke-8 nanti sampai iya, 13 ya. Sampai beralih Justru nanti yang ke timur. membuka kemajemukan kebudayaan itu adalah Islam. Kebudayaan dari Islam sendiri. Iya, Islam sendiri, kebudayaan Islam sendiri gitu. Justru itu. Sampai membuat aturan-aturan di Samudra Hindia kan di laut-laut itu. Karena waktu itu kan banyak perompak memang di zaman itu. Iya. Seperti itu. Perompak. Jadi segi pengamanan itu Islam buat seperti ada pos-pos nanti di Jadi laut. aksesnya mudah. kan? Aksesnya mudah. Zaman Islam Iya. Iya. Itu sebelum negara Eropa datang menyerang. Iya, sebenarnya Eropa mau belum ngerti apa-apa gitu. Iya. Iya, Eropa. Ilmuwan-ilmuwan itu mah dari Belum ada apa-apa. Arab semua. Wah, emang nenek moyang saya tuh. Iya. Kalau ini perkakas apa aja nih, Pak, yang ada Ah, di sini? ini berbagai macam perkakas alat rumah tangga nih, termasuk aksesoris. Bung Al di bawahnya juga jangan lupa. Iya, di bawahnya Siap. juga. Nah, kemudian ditemukan juga cetakan. Artinya di Bongal itu juga ada industri. Iya. Karena mereka membuat sendiri itu ada cetakannya. Cetakannya mana, Pak? Nah, itu cetakannya. Oh, itu. Iya. iya. Nah, itu cetakan nih. Ini cetakan. Itu Terus bikin cetakan itu tekniknya seperti apa, Pak? Itu itu dari batu memang. Batu, Kalau terus tekniknya nanti di sistem tuang diukir ya, atau diukir. diukir? Nah, Oh. diukir. Dia mencetak logam, Pak, atau gimana? Iya, logam. Oh, Karena itu ada anting-anting ini. Ini kan hasilnya. Nanti bahkan ada yang kayak ada kura-kura, ada kuda. Berarti semacam casting ya, iron casting. Iya. Jadi dia besi cor. Iya, benar. Cantik ya ininya ya, Nah, manik-maniknya kalau ya. kita sekarang kan apa yang bisa dibawa di Pandan nih, apa hasil karyanya nih. Nanti datang kemari bisa bawa oleh-olehnya gitu. Aksesorisnya. Kura-kura ya. Keren ya, mah. Kita bisa buat tuh. Ini berapa satu, Pak? Dijual nggak? Enggak dijual. Ini kan untuk ini pendidikan. Yang dicari-cari Bung Damai nih, Iya. cetakannya. Itu yang cetakan. Cetakan koin kan ada juga di situ. Di mana? Ini cetakan koin. Cetakan koin. Ini cetakan koin ini. Oh iya, yang batu itu ya, Pak ya? Iya. Nah itu diprediksi cetakan koin Bongal. Oh ini spesifik dari Spesifik, ya. dari bongalnya, Iya. Pak. Karena terbuat dari timah dia. Dari timah. Tapi di koin ini sudah ada tulisan kalimat la ilaha illallah. Oh, berarti Artinya udah masuk Bongal itu Islam sudah ya? Islam. Iya betul. Oh, gitu. Bahkan Ya, ada isunya Pak ya, sedang diteliti bahwasannya titik nol pertama Islam mau diteliti nih jago-jago ini. Sebenarnya kalau kita baca lagi dari buku itu juga ada situ tentang perjalanan para pedagang Arabnya sampai ke Nusantara. Itu bisa dikatakan ternyata Bongal itu satu kawasan nanti sama Barus.
Iya. Oh, dari dalam satu kerajaan kekuasaan ya, Pak Iya, ya. satu kekuasaan sebenarnya. Karena nanti ada namanya Raja Satuha kalau di buku itu. Kalau kita kan belum bisa berbicara karena buktinya kan belum ada, cuma dari tulisan. Jadi itu kata Pak Eri Sadewa dari Pak Eri. Ya. Badan Riset Inovasi Nasional mengatakan bahwa penemuan situs Bongal ini sudah merubah wajah historiografi. Iya. Historiografi kita. Jadi selama ini kita berpikir bahwa Barus adalah pusat pertama. Pusat pertama ya. Ketika ditemukan fakta-fakta sejarah yang ada di sini, jadi berubah gitu. Karena secara data memang tua 200 tahun secara data ya. Iya. Nambah lagi nih buku cetak nih anak sekolah. Iya pasti berubah. Berubah gitu. Karena Lobu Tua itu nanti abad ke-9 deh. Kalau ini apa nih, Pak? Itu abad 9. Iya. Oh, ini batu penggilingan biji-bijian dari India, Pak. Dari India. Iya. Wow. Berarti zaman dulu kalau menggiling biji-bijian tuh masakannya apa ya kira-kira, Pak? Kue talam kah, nasi lama kah? Nastar Mungkin buat tepung nih. Buat tepung gandumnya kan. Benar, berarti ada roti kan? Iya kan? Iya, Buat roti. tepung nih. Nah, ini gimana nih ceritanya ini, Pak? Peta ini, Pak. Oh, di sini Pak yang lebih besar, Pak. Oke, baik. Nah, ini tentang siklus perjalanan perdagangan pelayaran dari Arab ini. Wah, ini kameranya yang kurang ini, Pak. Nah, ini kan awalnya dari Mekah. Nanti kan dari Madinah. Dari Madinah waktu perang Tabuk itu orang-orang Alia ini udah ada perjanjian sama Rasul supaya nanti mereka diamankan di laut. Artinya apa? Artinya sudah menguasai beberapa laut pesisir itu. Zaman Rasul itu salah satunya Oman, Yaman. Ya, ini kan apa ini? Laut Merah. Jadi orang-orang yang dari sini mau keluar itu harus memasuki wilayah ini kan. Nah, perompak saat itu sangat banyak di daerah sini, Debal, itu yang banyak. Jadi dia minta pengamanan ke Rasul saat itu bikin perjanjian. Oh, Masya Allah. Artinya memang langkah awal sudah dilakukan sama Rasul. Nah, karena kalau kita lagi lihat sejarah tentang perang Khandaq, waktu Rasul memecahkan batu, kan ada 3 keluar cahaya itu. Yang pertama mau dikuasai apa? Yaman, itu udah dikuasai. Iya kan? Nanti Persia, nanti Syam. Nah, nanti Persia ada Umar yang melanjutkan penaklukan Persia. Syam zaman Umar. Tapi gerbang itu sudah dibuka sama Rasul. sama Rasin ya? Iya. Ini Mesir nanti Alexander udah dikuasai. Ini Syam kan, Damaskus, makanya nanti di sini ada ibu kota Islam nanti. Setelah dari Madinah ini kan nanti ada Daulah Umayyah. Nanti di Damaskus. Nanti pindah ke Baghdad. Nah, itu di zaman Daulah Abbasiyah. Itu Ja'far al-Mansur yang mindahkan nanti. Nah, hubungannya dengan Bongal bagaimana, Pak? Nah, nanti ini kan di Samudra Hindia ini kan dikenal dengan angin muson. Angin muson. Ya, jadi kan mereka berlayar itu sesuai dengan kondisi angin 2 kali dalam setahun waktu itu. Nah, secara ini mereka harus singgah dalam kondisi misalnya dikatakanlah mungkin anginnya terlalu ini, mencari tempat-tempat singgah. Akhirnya beberapa teluk mereka singgahi, termasuk nanti di India. Ya. Kalau tugas awal tetap dakwah. Iya, karena itu memang tugas ya. Tugas para sahabat itu dari Rasul itu ya menyampaikan risalah Islam. Nah, salah satu tugas mereka tuh menyampaikan Islam. Nah, sebagian ada yang berdagang sambil menyampaikan Islam. Syiar. Iya. Nah, sasarannya itu pasti daerah pesisir. Mudah daerah yang singgah. Iya, ini singgah dan itu mereka akan mencari khot namanya atau teluk. Nah, Bongal ini teluk. Ini teluk Bongal ini. Nah, ini kan Barus. Kalau kita lihat teluk Bongal sama Barus ini kan jaraknya paling kurang 70 kilo kalau dari laut. Betul. Iya. Intinya untuk satu kawasan di zaman itu sangat memadai. Bongal, Barus, Iya. Pariaman. Nah, nanti mereka ngambil jalur barat. Kan jalur barat ini yang belum terungkap selama ini. Iya, Biasanya kan masuk timur. Bagian timur. Iya. Sibuk di Iya, sibuk di timur ya. Darmasraya gitu Iya. dan sebagainya. Ada apa dengan barat gitu? Iya. Karena juga ada beberapa ahli menyebut mereka dulu dari barat masuk Sunda baru ke timur, nanti baru lewat sini lagi timur. Iya. Ada yang mengatakan dari timur dulu. Berdasarkan itu tuh ditemuan. Nah, sekarang yang ditemukan awal itu justru di barat. Di barat, abad di Bali ke-7. Rabe. Nah, makanya akan merubah historiografi sejarah. Iya. Berarti mereka justru
mengunjungi barat dulu, Pak ya? Iya. Wah, Masya Allah. Saya juga pernah mendengar ini, Pak. Pulau Mursala ini diberikan nama oleh para pelayar Arab. Karena arti Mursala itu artinya persinggahan. Ini mohon koreksi, Pak, kalau salah ya. Karena memang salah satu mercusuar mereka ada Mursala sama Pulau Setungkus memang. Pulau Setungkus, Pak ya? Pulau Setungkus. Jadi mereka mau masuk ke Teluk itu, mereka punya mercusuar seperti Mursala sama Pulau Setungkus. Karena nanti di depan itu banyak karang. Jadi mereka harus hati-hati memang kalau kita baca buku Zabat itu ada kita juga. Nah itu mereka jelaskan. Itu sudah nampak karang, jadi harus mutar kemana ketika melihat Mursala sama Setungkus. Oh, iya. Masya Allah. Berarti Setungkus tuh bisa dikatakan apa? Punya andil dalam navigasi laut ya? Punya andil. Perlu Mercusuar ya? diekspor itu Bang. Mercusuar. Kok gini kan ala pakai GPS aduh. Nah di wilayah pantai barat ini nanti ada Raja Satuha namanya kalau dari buku itu. Raja Satuha. Itu penguasa Zabat itu. Penguasa Bongal nanti, Pak. Ya bisa dikatakan keseluruhan nanti dari wilayah itu ini. Karena dia membawai 10 wilayah. 10 wilayah apa gitu, Pak? 10 wilayah termasuk pantai barat nih nanti. Karena nanti Pariaman juga termasuk nanti. Bagian dari kekuasaannya. Iya. Cukup luas memang. Pusat kerajaannya di? Itu disebutkan kalau dia masuk pantai barat saja, Pak, kalau di buku itu. Karena kan sampai sekarang belum ditemukan. Belum ketahuan di mana pusatnya ya. Iya. Masya Allah. Nah kebetulan nanti di pantai barat itu memang banyak rempah yang memang diminati dari Arab, dari Mesir, dari Eropa. Jadi sebenarnya dari dulu kita itu memang kaya rempah, bukan zaman kolonial yang orang itu berbeda. Sebetulnya jauh sebelum itu. Karena di situ ditemukan juga biji pinang, itu abad ke-7 juga sama. Biji pinang? Iya, biji pinang. Tempat rempah tadi. Artinya memang sangat ini kalau rempah yang paling dikenal itu nanti itulah kamper. Ada cengkeh, ada kemenyan. Ya. Apalagi Rasul sering juga kalau hadisnya tentang memandikan mayat nanti terakhir dengan air kapur. Berarti resin ya? Iya, justru itulah para sahabat itu keluar untuk mencari itu karena itu salah satu nanti untuk memandikan jenazah kan. Dan dia wangi ya, Pak. Dan dia sangat wangi. Wow. Dia sangat wangi. Berarti hadis Rasulullah punya koneksi yang kuat ya. Iya. Jadi sunnah Nabi untuk dengan air kapur itu justru dapatnya dari di pantai barat. Pantai barat ini, Pak. Salah satunya Bongal ya. Iya. Bongal, Barus dan seterusnya. Makanya kan hadisnya bukur tentang bukur. Iya, bukur, wangian. Iya. Ya itu dari sini. Kalau sekarang itu masih dipakai kalau di Mekah itu untuk ruangan untuk masjid misalnya nanti mereka bakar dikasih minyak kapurnya. Di dalam Ka'bah sendiri pakai bukur. Yang produksi minyak kapur sekarang di mana, Pak? Kalau kemarin itu ada yang jual dari Barus sih. Memang ada di ekspor, Pak. Saya kurang tahu itu. Cuman dia pernah nitip kemarin beberapa botol di sini. Cuman karena pembeli juga ini ya kurang. Di samping ilmu juga masih kurang tentang kapur. Kita kalau nggak ada ilmu kan untuk apa dibeli gitu. Fungsinya juga. Nah lama-lama ternyata kapur itu kan menyusut dia. Iya. Jadi kan seperti kalau dibuka sedikit, orang kan mau mencium itu. Itu nggak terasa lah berbulan-bulan itu mulai menyusut. Nah kan kita nanti yang disalahin orang kan nitip sama kita, akhirnya ya udah kita serahin aja dulu. Tunggu dulu kita paham dulu, masyarakat paham dulu. Karena sangat banyak manfaatnya memang. Ya termasuk aromaterapi ya. Iya. Nah, terapi itu jantung, paru itu. Itu titik-titik penggalian situs ya, Pak? Iya, itu titik penggalian situs. Itu baru 30 titik yang di dari 80 katanya, Pak ya. Banyak itu Pak sebenarnya. Ya, dari yang sementara 80 itu baru 30 direalisasikan. Di antara 80 titik yang terrealisasi sudah 30 titik. Masih ada 50 titik ya. Dan kalau tapi dari status situs ini sudah cagar budaya? Udah cagar budaya. Nasional, Pak? Atau kalau Merakin itu terakhir provinsi, Pak. Baru provinsi ya, Pak ya. Cuman mungkin dalam tahapan nasional itu bisa. Itu saya mau dilakukan memang. Mudah-mudahan. Cuman informasikan ke saya kurang dapat itu. Iya. Baik, Pak. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Iya. Kalau satu pertanyaan saya, Pak. Keruntuhan peradaban Bongal ini sudah ada perkiraan belum, Pak, tahun berapa? Kalau perkiraan sementara sih
Kalau dari artefak yang ada itu nanti akhirnya abad ke-10 atau Abad 11 awal. 11 awal Atau Pak, 10 nanti dia. Bisa dikatakan 11 awal. Berdasarkan barang terakhir yang ditemukan itu abad ke-10. Abad 10 ya. Makanya beberapa orang dari BRIN termasuk nanti Pak Eri itu menyebutkan itu bisa yang membuat peradaban itu nanti di Bongal itu runtuh itu kemungkinan ada bencana. Bencana ya. Ya, ada tsunami. Tsunami Pak ya. Ya. Karena dia ditemukan di bawah-bawah tanah Pak ya. Ah, itu bisa jadi. Kemudian mereka lihat dari lempengan tanah. Lempengan Oh, tanah. lempeng juga ya. Ya. Makanya nanti itu kemungkinan bergeser ke Barus nanti begitu. Makanya waktu Belanda masuk bisa jadi mereka nggak tahu Bongal, makanya mereka menuju Barus, mengotak-ngatik Barus. Iya. Karena ini sudah lama. Ini sudah lama terkubur kan? Ya, lama terlupakan lah gitu. Ini safety dia. Makanya kalau dari William Marston kan bahasanya mereka masuk itu dari Sungai Muara ini, Muara Lumut, itu kan masuk ke dalam aja. Dia nggak ceritakan kalau dia mampir ke Bongal. Dia cuma ceritakan di pinggir-pinggir ini ditemukan banyak pohon gaharu, kemenyan, kapur. Di sini ya. Ya, itu abad-abad ke-17 orang Belanda itu. Oke. Terus pemukiman penduduk itu udah dari dulu sudah ada, Pak, dataran seperti itu. Yang merah-merah ini? Iya. Enggak, ini jago-jago tuh. Ya, jago-jago. Dari dulu sudah ada. Belum nggak ada. dataran itu? Belum ada. Air semua kan? Iya, air semua. Air semua. Masih air Masih ya. air dulu kan. Makanya kalau dia dulu laut, sekarang muncul itu kan sedimentasi. Sedimentasi dari sungai Pak ya. Iya. Ini saya ngelihat ada Arca Ganesha. Ya, ini Arca Ganesha. Ini awal ditemukan sebenarnya tahun 2001. 2001. Iya, cuman waktu orang BRIN kemari, ini berdasarkan cerita orang BRIN, mereka kemari, kemudian melihat galian di sekeliling, mereka nggak mendapatkan alat pendukung. Mereka masih curiga ini bisa jadi dibuat orang di sini atau dibawa kemari waktu itu. Sehingga mereka pulang lah. Nanti kan baru lihat lagi. Tapi setelah penelitian berikutnya ketahuan Pak, kalau ini betul-betul asli atau bagaimana? Ini kemarin dibawa ke ini sebelum ada museum dibawa ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, Tapal dan Tengah. Iya, saya kurang tahu informasinya, tapi dibawa ke sana waktu itu. Lalu Pak, begini Pak, ini kan setelah ditemukannya Arca Ganesha ini, ada nggak artefak atau material pendukung lain yang ada di sekitar Arca ini? Ada nggak ditemukan seperti kalau di sekitar ini belum ada penggalian. Belum ada sampai karena yang dilakukan BRIN itu di sekitar situ waktu itu belum ada. Belum ada ya. Belum, karena tidak ditemukannya pendukung seperti yang Bapak bilang tadi candi, makanya mereka tarik dulu ya. Ini lapisan tanah ini Pak, lempengan. Oh, inilah lapisan tanahnya. Iya. Ada Olivier muda, Olivier tua, mereka menyebutnya, saya kurang paham itu. Nah, ini ada lempengan kuningan. Ini ada tulisan Bandar masih. Ini kan terpotong ini. Nah, cuman para ilmuwan itu banyak udah Bandar Vansur kalau melihat dari catatannya gitu. Ini potongan apa tadi Pak? Lempengan kuningan ini. Kuningan. Nah, cuman manuskrip itu kan sekarang yang jadi ini. Tapi belum diketahui apa bentuk aslinya gitu. Belum. Diketahui ya. Tapi udah ditulis oleh ahli epigraf, ini ada tulisan Bandar gitu. Oh, ada. Tulisan Arab tapi. Tulisan Arab. Iya. Bandar. Sampai di situ aja Pak. Selebihnya terhapus. Ini kan dapatnya ini. Nggak lengkap karena ada fragmen. Nggak lengkap ya. Oksidasi ya. Jadi nggak ini. Bongal itu sendiri dari mana Pak nama Bongal? Nah, kalau Bongal dari masyarakat itu dari pohon Pak, ada nama pohon Bongal. Dulu banyak pohon Bongal di sini. Oh, pohon sejenis. Pohon Bongal itu buahkah atau apakah? Itu Atau palem-palem? Palem-palem kayaknya Pak. Palem-palem ya. Tapi yang jelasnya dia bukan buah. Bukan buah ya. Bukan buah. Kalau masyarakat mengatakan waktu itu bahkan untuk bangunan-bangunan rumah mereka masih bisa pakai papannya. Papan iya. dari tanaman bongal ini. Kayu bongal. Atas itulah namanya sih. Iya, karena banyaknya waktu itu pohon bongal itu. Iya. Jadi kalau awalnya kan pohon-pohon kapur itu mereka jadikan untuk papan rumah bangunan gitu. Nah, setelah itu mulai habis, mereka diganti dengan pohon bongal ya. Dan ada aktivitas penambang emas. Awalnya ya dari masyarakat memang nambang emas ditemukan. Aktivitas penambangan emas ini mulai dari tahun berapa oleh masyarakat? Dari 2001 itu. 2001 itu. Oh, iya. Nah, di museum juga ada oleh-oleh nih Pak ya. Iya.
Oleh-oleh apa nih Pak? Buku. Ada buku Pak. Ini ada buku Keajaiban Negeri Emas. Zabaj. Ya, ini bercerita tentang perjalanan catatan para player dunia Islam masa Umayyah dan Abbasiyah. Dan salah satu bongal masuk di sini Pak ya. Kemudian yang satu lagi Pak? Yang kemudian kafur, itu aromatika alami memang asal Nusantara. Asli Nusantara. Yang penggemarnya dulu memang dari dunia Islam. Itu juga masa Umayyah dan Abbasiyah. Ini berapa harga bukunya Pak? Kalau Zabaj ini Mas 95.000 itu Pak. Oke, yang kafur 110. Oke, ini ada nih harga khusus. Wah, oke, nanti teman-teman kalau misalnya lagi kunjung ke Museum Vansuri, jangan lupa nih belanja oleh-oleh. Bisa pakai kris juga nih kalau misalnya tidak pegang cash. Wah, luar biasa, keren ya. Demikian tadi perjalanan dan penjelasan kita luar biasa dari Pak Abbas sebagai penjaga dan sekaligus interpreter museum. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Luar biasa. Senang Bapak kalau datang kemari. Wah, mudah-mudahan museumnya terus berjalan dan makin banyak pengunjung. Kalau pengunjung berapa banyak Pak? Per minggu atau per bulan biasanya? Kalau per bulan itu sampai 700 Pak. Per bulan sampai 700. Kalau hari-hari besar Lebaran misalnya itu sampai 1.200. Oh iya, kemarin Lebaran banyak ya Pak ya? Itu dari mana yang datang Pak? Nah, itu banyak Pak dari ya biasanya orang rantau yang pulang sih. Orang rantau yang pulang ya Pak ya. Kalau yang bukan orang rantau paling juga dari nanti Sumatera Barat, ada Pekanbaru. Oh gitu. Ya, berarti udah cukup dikenal juga Pak ya. Cukup dikenal. Wah, luar biasa. Semoga nanti makin banyak pengunjung, museum juga makin lengkap, koleksinya makin bagus penjelasannya. Oke, demikian dari kami Sehari Sibolga. Mo. Sana sebelum kita betul-betul akan kembali ke Sibolga, kita mampirkan dulu di dekat museum ada rumah makan di atas mangrove ya, di atas laut. Ini akan kita nikmati sajian seafood. Wow, suasananya menarik sekali. Mari kita coba. Sana tuturunduk tadi setelah menyantap hidangan luar biasa lezat ya, seafood lokal. Bagaimana tadi sajiannya? Mantap Kak? Lezat. Alhamdulillah baik, bagus. Enak ya. Tadi ada gulai, ada ikan bakar, ikan sambam itu ya. Mangsi-mangsi. Sotong atau mangsi goreng tepung dengan sambal khas Pasisi ya. Sambal apa itu namanya? Sambal kecap. Sambal kecap. Sambal sambam. Itu khas sambal sambam. Jadi kalau misalnya sanak tuturunduk tidak paham ya, sambal sambam itu seperti sambal colo-colo tapi dikasih cabai giling dan kecap. Ada tentunya garam, perasan jeruk nipis ya, garam ya. Bawang. Oke. Kita tadi mulai dari sarapan. Di perjalanan juga kita lihat banyak pemandangan terus sampai di museum. Gimana ininya? Banyak sekali kesannya perjalanan hari ini. Menyenangkan, gak jauh dari rumah kalau Anda berdomisili di Sibolga Tapanuli Tengah. Iya. Agus gimana Gus? Mantap, bagi teman-teman yang dari luar kota bisa singgah ke museum situs Bongal Vansuri yang ada di Jago-Jago. Searching aja di Maps. Betul. Dan bagi teman-teman kami yang di luar negeri, come to Sibolga Tapteng. Iya. Oke, nanti dibuat nih Bang, di link deskripsi. Apa tuh? Google Map. Oh ya. Demikianlah mungkin Sehari Sibolga kali ini. Sehari Sibolga. Mambo. Mambo doi.